Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Yadi Hermawan, kelas MPI non reguler B semester 1. Insyaallah akan mencoba mereview sebuah jurnal yang berjudul Preparing School Leaders for Young Learners in the United States. Jadi mempersiapkan kepala sekolah untuk pembelajaran muda atau anak usia dini di Amerika Serikat. Introduction, di kata pengantar ini saya akan menentukan mana yang menjadi subjek dan mana yang menjadi predikat. There has been a recent movement in the US to expand preschool program as research learning outcome for students. Kalimat pertama ini yang menjadi subjeknya adalah there, dan yang menjadi predikatnya adalah has been. Kemudian di kalimat kedua, as of the 2016-17 fiscal years, 44 states provide some level of state funding for preschool program, and there has been a 47% increase in state free K funding over the last 5 years. Di sini di kalimat kedua ini yang menjadi subjeknya adalah 40 state dan menjadi predikatnya adalah 3 has been. Kemudian selanjutnya di kalimat ketiga adalah many states are considering universal pre-K, a model where states support financing of research school for all eligible children regardless of child ability level or family income. Though to date only 3 states have full sponsored this model, as this increase in early learning program score, more preschool program are being hosted in public school and led by public school leader. Sini yang menjadi subjeknya adalah many state dan menjadi predikatnya adalah are considering. Nah, di introduction ini dijelaskan bahwa ada gerakan baru di Amerika Serikat yang mana untuk memperluas program dari para sekolah ini adalah sebagai hasil belajar peneliti bagi siswa, yang mana pada tahun 2016-2017 di 44 negara bagian menyediakan beberapa tingkat pendanaan negara untuk program prasekolah, dan terjadi peningkatan sebanyak 47% dalam pendanaan prasekolah negara bagian selama 5 tahun terakhir. Kemudian banyak negara bagian yang sedang mempertimbangkan prasekolah ini menjadi sebuah model di mana negara bagian mendukung pembiayaan prasekolah untuk semua anak yang memenuhi syarat usia, terlepas dari tingkat kemampuan anak atau pendapatan keluarga. Meskipun hingga saat ini hanya 3 negara bagian yang sepenuhnya mendukung hal ini. Karena peningkatan program pembelajaran awal ini terjadi lebih banyak program prasekolah ditempatkan di sekolah umum dan pemimpin atau kepala sekolahnya adalah pemimpin sekolah umum. Di mana selanjutnya ada Professional Standard for Educational Leader atau PCEL, standar profesional untuk pemimpin pendidikan. Di mana di sini disebutkan ada 10 standar profesional untuk kepala sekolah. 4 diantaranya sudah dijelaskan oleh kawan saya di awal. Nah, saya menjelaskan standar yang kelima, yaitu Community of Care and Support for Student. Katanya standar yang kelima adalah Effective Educational Leader
cultivating an inclusive, caring, and supportive school community that promotes the academic success and well-being of its students. Jadi standar yang kelima ini katanya komunitas peduli dan dukungan untuk siswa, di mana pemimpin atau kepala sekolah yang efektif menumbuhkan komunitas sekolah yang inklusif, peduli, dan mendukung yang mempromosikan keberhasilan akademik dan kesejahteraan siswa. Nah, melalui standar ini, para pemimpin diharapkan mempromosikan budaya yang memastikan siswa didukung tidak hanya melalui interaksi mereka dengan guru tentang sesuatu pembelajaran, tetapi juga dengan layanan tambahan dan kegiatan ekstrakurikuler yang membantu memenuhi kebutuhan mereka, di mana kepala sekolah perlu bekerja sama untuk menumbuhkan hubungan di antara semua anggota komunitas sekolah yang mendukung pembelajaran baik itu sosial dan emosional yang positif, dan juga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung pertumbuhan fisik yang sehat. Kemudian standar keempat adalah professional capacity of school personnel, kapasitas profesional personil sekolah. Effective educational leader develop the professional capacity and practice of school personnel to promote its student academic success and well-being. Katanya kepala sekolah atau pendidikan yang efektif mengembangkan kapasitas profesional dan praktik personil lingkungan sekolah atau tenaga kependidikan untuk mempromosikan keberhasilan dan kesejahteraan akademik setiap siswa, di mana di sana dijelaskan dalam standar ini kepala sekolah harus fokus untuk mendukung guru dan staf dari proses perekrutan hingga pensiun mereka dengan menawarkan kesempatan belajar profesional yang membantu semua orang untuk terus mengembangkan dan meningkatkan praktek mereka. Selain itu, standar ini mendorong pengembangan pemimpin guru melalui pembagian tugas kepemimpinan dan peningkatan kapasitas individu semua anggota komunitas sekolah. Sedangkan standar yang ketujuh adalah professional community for teacher and staff, komunitas profesional untuk guru dan juga staf. Effective educational leader foster a professional community of teacher and other professional staff to promote its student academic success and well-being. Pemimpin atau kepala sekolah yang efektif mendorong komunitas profesional guru dan staf profesional lainnya untuk mempromosikan keberhasilan dan kesejahteraan akademik setiap siswa. Di mana di sini dijelaskan bahwa standar 7 ini berfokus pada penciptaan kondisi dan budaya di dalam sekolah untuk membangun kapasitas kolektif. Kemudian standar ini mendesak kepada para kepala sekolah untuk menerapkan sistem dan struktur yang memungkinkan guru berkolaborasi dalam memeriksa data siswa, kemudian memberikan umpan balik instruksional dan mengembangkan praktek. Ini juga mendukung inisiatif pembelajaran profesional yang didorong oleh guru yang sangat selaras dan dengan praktek kelas yang sebenarnya. Kemudian standar 8 di sini dijelaskan adalah meaningful engagement of families and community. Di sana dijelaskan bahwa keterlibatan yang berarti dari keluarga dan juga komunitas. Kemudian
effective educational leader engage families and the community in meaningful, reciprocal, and mutually beneficial way to promote a student academic success and well-being. Kepala sekolah yang efektif melibatkan keluarga dan masyarakat dalam cara yang bermakna, kemudian timbal balik dan saling menguntungkan untuk mempromosikan keberhasilan dan kesejahteraan akademik setiap siswa. Di mana di standar ini, para pemimpin atau kepala sekolah akan melampaui berbagai macam halangan dan menciptakan hubungan positif dan melakukan percakapan timbal balik dengan keluarga dan masyarakat tentang kekuatan, tantangan, kebutuhan, dan pencapaian sekolah. Kepala sekolah akan memanfaatkan sumber daya masyarakat dan menjalin hubungan dengan mitra masyarakat dan membantu mendukung pembelajaran siswa. Selanjutnya, standar 8 di sini dijelaskan adalah Operation and Management. Effective educational leader manage school operation and resources to promote a student academic success and well-being. Standar 9 menjelaskan bahwa operasional atau dan manajemen kepala sekolah yang aktif mengelola operasional dan sumber daya sekolah untuk mempromosikan keberhasilan dan kesejahteraan akademik setiap siswa, di mana standar 9 ini melibatkan kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola sumber daya fisik, keuangan, instruksional, dan manusia untuk mendukung pembelajaran siswa dan peningkatan sekolah. Itu termasuk memahami dan mematuhi kewajiban dan kebijakan hukum dan kontrak di tingkat lokal, di mana negara bagian dan federal dan membuat keputusan untuk membantu mempertahankan pendaftaran. Terakhir adalah standar 10, yaitu School Improvement, peningkatan sekolah, di mana effective educational leader acts as agent of continuous improvement to promote a student academic success and well-being. Sini jelaskan bahwa kepala sekolah yang efektif bertindak sebagai agen perbaikan berkelanjutan untuk mempromosikan keberhasilan dan kesejahteraan akademik setiap siswa. Di mana untuk memenuhi standar ini, para pemimpin harus mengevaluasi tren pendidikan untuk penerapan di lingkungan sekolah mereka dan menyeimbangkan pengaruh politik tidak pasti dan sering bersaing pada pendidikan. Ini juga menginstruksikan para pemimpin untuk mempertimbangkan perbaikan sekolah dari pendekatan sistem, memahami bagian semua aspek sekolah, bekerja sama untuk memenuhi pembelajaran siswa. Conclusion atau kesimpulan di sini dijelaskan bahwa effective school leadership and high quality early childhood educational program have a strong link to positive outcomes for students throughout their educational crisis, while DAV principles and guidelines are specially designed to meet the need of young learners from birth to age 6. Many of the underlying ideas behind them can help educators understand how to structure educational opportunities in contrast to GARM as principles continuity, the scaling and complex work assistant while meeting the PACEL standards and responding to the pressures of GARM.
they will benefit from a solid understanding of ECE. Jadi sini disebutkan bahwa kepemimpinan sekolah atau kepala sekolah yang efektif dan program pendidikan anak usia dini berkualitas tinggi memiliki hubungan yang kuat dengan hasil positif bagi siswa sepanjang hari pendidikan mereka. Sementara prinsip dan pedoman DAP secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelajar muda sejak lahir hingga usia 8 tahun. Banyak ide yang mendasari dibalik dapat membantu pendidikan memahami bagaimana menyusun peluang pendidikan yang berbeda dengan sebuah gerakan GERM saat kepala sekolah melanjutkan pekerjaan yang menantang dan kompleks terkait dengan memenuhi standar PCEL 2012 dan menanggapi tekanan GERM, mereka akan mendapat manfaat dari pemahaman yang kuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.